Puji nama Tuhan saudara. Saya ucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Haleluya. Kita datang pada Tuhan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sungguh baik, amin. Mari datang dengan ucapan syukur. Saya rindu semua bangkit berdiri saudara. Kita datang kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami rindukan Engkau. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Engkau sungguh baik. Yesus. Haleluya. 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 Mari datang saudara, sembah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus Tuhan, kami bersyukur. Kau sungguh baik. Yesus Tuhan kami. Haleluya. Engkau layak Tuhan. Terima pujian kami, terima penyembahan kami. Kami mau datang Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih karena kasih-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu Tuhan yang telah Engkau limpahkan kepada kami jemaat-Mu. Kesempatan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini bukan karena kuat gagah kami, melainkan hanya oleh kasih-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami mau pergunakan hari ini Tuhan untuk kami datang. Untuk kami memuliakan meninggikan nama-Mu. Engkau menilik kami Tuhan. Melihat setiap hati kami yang datang pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Mari Tuhan, mari Yesus Engkau selalu beracara Tuhan. Mari Tuhan Engkau selalu bertata dalam setiap kehidupan kami. Terlebih dalam setiap ibadah kami ini Tuhan Yesus. Kami oh Tuhan, serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan boleh ada tempat ini. Kami boleh merasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami pulang dari tempat ini bahwa boleh sukacita surga yang daripada Engkau. Terlebih Tuhan kami boleh mendapat jawaban jamahan Tuhan dalam setiap pergumulan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami serahkan Tuhan ibadah ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari datang kepada Tuhan. Mari Tuhan. Lihat hati kami. Milik hati kami. Apapun keadaan kami mau berkatakan Kau sungguh baik. Kau layak kami tinggikan, kami agungkan. Katakan pujilah aku Tuhan. Cobalah. Katakan sama-sama.
tinggikan, amin. Amin. Aduh, di luar boleh mendung saudara, tapi biarlah di dalam sini boleh menyala-nyala, amin. Ada sukacita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Yes. Tuhan Yesus sungguh luar biasa, amin. Kasih tos kanan kiri saudara. Mari bergirang buat Tuhan. Mari bergirang buat Tuhan Yesus. Katakan gira-gira. Oh giranglah. Kita bersuka cita buat Tuhan Yesus. Yes. Suka cita. Sama-sama katakan. Oh giranglah. Lagi. Oh Tuhan Yesus. Oh girang. Lagi lah. Oh haleluya. Oh amin. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Pujian tadi mengatakan, oh giranglah. Kasih senyum dong sama kanan kirinya. Bersukacita semuanya, amin. Ayo, ya saya mau dengar suara jemaat ya. Tiruin tepuk tangan saya ya, yuk. Ayo. Oh giranglah. Oh giranglah. Lagi kurang keras ya. Yesus amat cinta pada saya. Lagi. Lagi lebih keras lagi. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Lebih. Oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Lagi ya. Lagi.
Tuhan Yesus kita luar biasa, amin. Dia satu-satunya penolong kita yang sungguh. Tiba saatnya untuk KUR Remaja Pemuda, waktu dan tempat kami persilahkan.
Puji nama Tuhan saudara, pujian yang sungguh indah yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang terindah. Selamanya kita akan menyembah, memuliakan nama Tuhan, amin. Puji nama Tuhan saudara, persembahan pertama akan dijalankan dan penjalan kantong kolektor bisa maju ke depan. Kita angkat satu pujian, berkuasa di bumi di surga. Tuhan Yesus yang berkuasa di Yesus sungguh dahsyat. Maka dari itu saudara, mari kita berpegang teguh pada Tuhan. Serahkan setiap kehidupanmu dalam nama Tuhan Yesus. Yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang indah saudara. Oh, dalam segala perkara mari kita serahkan dalam tangan Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami tidak mau menyerah Tuhan. Karena kami punya Allah yang hidup. Amin. Dalam segala perkara Engkau
percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Haleluya. Yesus. Angkat suaramu, angkat hatimu. Waktu yang gak panjang ini, mari kita lebih dekat kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, dia ada di tempat ini. Hadiratnya begitu kuat. Dia rindu, dia rindu, dia rindu kepada kita. Hati-hati yang menyembah. Haleluya. Mari buka hatimu. Mari angkat suaramu pagi ini, Yesus. Nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Yesus, 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 Yesus. Oh Tuhan. Katakan, ku tak akan menyerah. Mari jemaat sendiri katakan. Mari nyatakan pengakuanmu kepada Tuhan pagi hari ini. Shikara lama lama lama, shikara lama lama, shikara lama lama lama, lama-lama, Yesus. Nyatakan kuasa-Mu pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu bukan apa-apa di hadapan-Mu Tuhan. Hamba-Mu sembunyikan di belakang kayu salib-Mu apa yang Kau taruh di dalam lidah mulut hamba-Mu, dan hati hamba-Mu akan hamba-Mu sampaikan. Dengan tidak hamba-Mu kurangi dan tidak hamba-Mu tambah. Dan biarlah jangan hamba-Mu sedikit pun mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Inilah yang kami rindukan. Kuasa jamahan-Mu hadir pada pagi hari. Menjamah setiap yang hadir. Menjamah setiap kami. Sebab kami siap menerima jamahan-Mu Tuhan. Kami siap menerima kuasa-Mu Tuhan. Kami siap menerima yang terbaik yang datangnya daripada Engkau pagi hari ini Tuhan. Karena itu kami mau duduk diam. Kami buka hati kami. Kami berikan keleluasaan Allah Roh Kudus terus berbicara dalam hidup kami. Apa yang salah dalam hidup kami, tegur dan nasihati kami. Tuntun kami untuk lebih dekat kami merasakan indahnya di dalam pelukan hadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerja pagi hari ini, menjamah melawat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami yang siap menerima lawatan kuasa-Mu, jamahan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami siapkan hidup kami, dan ini kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Yes. Bisakah duduk dalam hadirat Tuhan? Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Oh ya, puji Tuhan saudara. Ini adalah salamnya, salam GBDI. Saudara ya, ini adalah salam GBDI. Kalau saudara pergi ke gereja GBDI dimanapun saudara akan dengar salam ini. Saudara ya, dan itu sebagai warga jemaat GBDI kita jangan malu dan jangan asing untuk memproklamirkan ya satu pekik kemenangan ya, salam ya gereja kita ya. Di luar sana gereja-gereja punya salam, tapi kita orang-orang Pantekosta kita punya salam ya. Haleluya dan puji Tuhan. Puji nama Tuhan saudara. Ya, luar biasa saat pagi hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, terima kasih untuk kesempatan saya boleh berdiri di tempat ini.
Tuhan boleh izinkan saya ya oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kalau melihat ya kalau boleh memilih mungkin ya tidak, tapi saya berusaha ya sebagai hamba Tuhan harus nurut dan taat kepada otoritas dan apa yang Tuhan kerjakan. Saudara, ada 3 tema yang saya sampaikan, yang hendak saya sampaikan saudara. Tapi ada 1 tema yang saya sampaikan dengan seizin Tuhan. Ya, karena beberapa waktu lalu, beberapa waktu kemarin itu saya dimintai apa temanya. Ya, karena saya bergumul, Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Karena saya enggak mau menyampaikan itu sakar PDW, sesuka saya. Tapi saya berdoa seharian, saya berdoa ya. Saya berdoa Tuhan kasih tema apa, mana Tuhan yang harus sampaikan. Dan saat pagi hari ini mari kita belajar apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya dan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya melalui firman Tuhan. Ya, kita mau belajar bersama-sama saat pagi hari ini. Saudara, mari kita buka di dalam Mazmur, kitab Mazmur pasal yang ke-42. Ayat 2 dan 3. Mazmur pasal 42 ayat 2 dan 3. Saudara sudah ketemu katakan amin. Oh sudah ketemu katakan amin. Oh ya, kalau sudah ketemu, banyak yang ketemu, mari saudara berdiri di dalam hadirat Tuhan. Kita baca firman Tuhan saat pagi hari ini. Ayat mas kita Mazmur pasal 42 ayat 2 dan ayat yang ketiga, hitungan ketiga. Ya, mulai ayat yang pertama saja kita akan baca. Saudara ya. Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan 3. Hitungan ketiga mulai 2, 3. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Awal pujian tadi ya, WL ya. Menyanyikan suatu pujian yang indah dan itu menjadi pengakuan saya ya pribadi. Tidak tahu apakah saudara juga mempunyai pengakuan yang sama ya tentang kerinduan kita akan Tuhan. Ya, tema pagi hari ini saya berikan judul merindukan hadirat Tuhan. Pujian yang pertama tadi tertulis di dalam kitab Mazmur, saudara ya. Saya teringat kepada seorang anak muda yang datang kepada saya beberapa waktu lalu. Ya, datang dia bilang mamanya ini seorang pelayan Tuhan, seorang worship leader di sebuah gereja. Dia cerita, ya, ibuku ini nek pimpin pujian sak karepe dhewe, Mas, dia panggil saya Mas. Loh, nah pokok sakrape dhewe. Lagu itu dirubah. Saudara, wah, kerenaan komposer. Saya guyon, komposer nakan sok dirubah lagune lirike. Gak melok gawe lirik dirubah-ubah. Yo dirubahnya seperti apa? Tadi bisa ditayangkan lagu yang pertama tadi. Dikatakan bahwa ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Dirubah apa? Dirubah sama mamaku sama ibuku. Berkati aku Tuhan, lindungi aku Tuhan. Pokoknya sing api-api. Lah, api-api. Itu
Waduh, mamaku iki wis ibuku iki wis opo ae ngono. Angel-angel nggae lagu dirubah karepe dhewe. Ya, Saudara. Ya, saya bilang itu mungkin pengharapan. Ya, kata-kata adalah suatu doa dan pengharapan. Ya, dan kerinduan yang diinginkan. Ya, suatu pengakuan. Ya, mamamu, ibumu itu nyanyi kepingin supaya dilindungi Tuhan, diberkati oleh sing apik-apik teko Tuhan. Ya. Sama toh kita juga merindukan yang baik-baik itu dari Tuhan. Ya, ada yang merindukan yang enggak baik. Ya, semua merindukan yang terbaik itu dari Tuhan ya. Kalau saya doa-doa berkat di Tumapel, saya berdoa Tuhan berikan berkat yang terbaik untuk jemaat yang datang. Ya, Saudara. Setelah itu saya ketemu sama mamanya anak muda ini. Terus cerita ya. Terus dia cerita, ya aku aku pujian itu ya tak pelajari lagune lirik. Kadang tak rubah. Bener ya anaknya ngomong. Bener anaknya ngomong. Loh, kenapa Mbak sampean rubah? Salah satu lagune ini, ya ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Ya. Jujur aja aku gak wani nyanyi lagu ini, tapi lagunya enak tak nyanyekno. Saudara, ujilah aku Tuhan. Tadi nyanyi ya. Saudara, benar tak saudara? Kalau mau diuji Tuhan, saudara siap enggak? Loh, 1, 2, 3 orang yang bilang. Saudara nyanyi tuh tadi, tak lihat tadi sebentar tadi saudara. Wah, saya lihat, ujilah aku Tuhan. Kalau Tuhan menguji saudara gimana? Gak ada suara belas. Loh, cobalah aku Tuhan. Lalu saudara dicoba sama Tuhan ya apa? Kalau saudara diuji dan dicoba seperti Ayub ya apa saudara? Ojo om, ojo masih. Ekonomi lagi sulit iki, ekonomi lagi berat iki. Lagi kanker iki. Sepi ya. Saudara ya. Atau ojo lah. Apalagi pas selidiki hatiku dan batinku. Waduh, bener saudara. Mau diselidiki hati dan batin saudara? Ya lumayan. Tapi kalau firman Tuhan nyentil ngaplok, kurang ajar pendeta niku. Firman Tuhan watos. Aduh, firman Tuhan opo iku? Nah, katanya mau diselidiki hatinya kita, mau diselidiki batin kita. Kalau sudah ya, ibu ini cerita, makanya saya ngeri-ngeri sedap kalau nyanyi pujian ini, saudara. Ya. Tapi satu hal, saudara, ya, saat pagi hari ini kita mau belajar. Ketika Bapak Ibu Saudara datang beribadah kepada Tuhan, berkali-kali saya mau bilang, ya, Bapak Ibu datang. Dan ketika Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu menjadi seorang yang berbeda. Harus itu. Ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara pagi hari ini datang ke rumah Tuhan, saudara berjumpa dengan Tuhan, saudara pulang harus menjadi seorang yang berbeda. Karena saudara, ya, saya mengamati dan menyetujui apa yang saya ini mencuplik saudara ya, mencuplik hamba Tuhan yang dulu pernah membangun tubuh Kristus di tempat ini, Bapak David Suhendra almarhum. Sebagian sudah kenal ya, Bapak David Suhendra yang dari Bali yang tinggal di Porong itu ya. Beliau sempat ya bercerita dan ya menyampaikan dan memberikan informasi. Ada beberapa golongan jemaat Tuhan, orang percaya yang ketika datang beribadah, ya, itu beda-beda motivasinya. Di dalam Alkitab juga jelas saudara. Mereka mengikut Yesus, ya, datang kepada Yesus dengan berbagai macam motivasi. Saat pagi hari ini saudara dan saya datang pun juga dengan berbagai motivasi dan keadaan. Ada keadaan saudara hari ini adalah saudara menerima satu kemenangan yang besar seperti firman minggu lalu. Ya, ada 7 seri, selama ini ada 5 seri.
firman Tuhan. Bagaimana saudara menjadi orang yang berkemenangan. Saudara datang dengan kemenangan itu pasti datang ke gereja. Saudara ya, pasti dengan wajah yang sukacita. Waduh, bahagia. Kelihatan saudara ekspresinya. Kalau muji Tuhan angkat tangan tinggi-tinggi saudara. Ya. Karena menang. Karena dengan sukacita. Ya, merasakan kebaikan Tuhan, bersyukur sepanjang minggu, berkat-berkat Tuhan diterima dengan luar biasa, sehingga datang di rumah Tuhan dengan sukacita, dengan semangat, ya, dengan penuh gairah, ya. Dan saat di rumah Tuhan memuji Tuhan nggak asal-asal. Karena apa? Karena menjadi orang yang menang. Ya, saya nggak nyindir tadi yang angkat tangan separuh-separuh, yang nggak angkat tangan, yang cuma kalau tepuk tangan sambil digosok, lagi bolotan atau apa nggak ngerti saya. Ya kan ada saudara. Itu saudara kalau berbicara soal tepuk tangan itu, ya kalau di sini tuh nggak ada sudah. Ya ada yang tepuk tangan. Iki nggak jajan bolot, ngelintir opo sih, ya saudara ya. Ada macam-macam saudara ya. Ya, ada yang ya kalau dulu kecil saya sekolah minggu itu ada yang usul saudara. Kalau tepuk tangan ini kayak kayak senam. Koncone disuapluki saudara, itu waktu zaman sekolah minggu saya. Suapluki. Waduh. Kalau angkat tangan dua gitu. Kalah wipere mobil itu loh, kalah saudara ya. Ya. Jadi ya, tapi beda orang yang berkemenangan. Ya, pimpin pujian gak perlu soro-soro kalau jemaatnya ini penuh dengan kemenangan. Gak perlu disuruh angkat tangan, mesti angkat tangan saudara ya. Karena orang yang merasakan kebaikan Tuhan, bersyukur, pertolongan Tuhan. Wah, saudara. Tapi ada juga saudara, golongan orang yang ya jemaat yang dalam datang kepada Tuhan, datang beribadah ini kondisinya sedang bertahan. Saudara, bertahan. Karena apa saudara? Karena ada masalah yang sedang dihadapi. Ya, ada masalah. Dia datang kepada Tuhan, kondisi dia bertahan karena ada masalah yang sedang dihadapi. Ya, biasanya gini nih, angkat tangan nih separuh saudara. Angkat tangan nih, enggak penuh. Ya, separuh. Angkat tangan nih. Mari angkat tangan. Rasakan kebaikan Tuhan. Ya, separuh saudara ya. Tadi yang separuh-separuh, apakah engkau masih sedang menghadapi masalah yang besar? Ya. Orang ini butuh jalan keluar. Butuh Tuhan yang menjawab segala persoalan dan permasalahannya. Ya. Yang ketiga saudara, orang yang hampir menyerah. Hampir menyerah. Ya, hampir menyerah. Ya, kalau orang yang hampir menyerah ini, orangnya mesti kalau saya cuplik dalam Alkitab, letih, lesu, dan berbeban berat. Hampir menyerah. Ya, hampir menyerah. Karena apa? Karena ada masalah, tantangan hidup yang bukan hanya dihadapi, tetapi persoalan permasalahan itu datang bertubi-tubi. Tidak berhenti. Belum selesai sudah datang. Permasalahan tidak dicari tapi datang menghampiri. Sehingga membuat ya hampir menyerah. Membuat menanyakan, mensangsikan. Masih menyaksikan Tuhan iki cek peduli karo aku apa ora yo. Ya, Tuhan iki ono apa ora yo. Ya, iki kok gurung mari wis teko. Ya, saudara, iki gurung buyar teko maneh. Saudara ya. Itulah orang yang hampir menyerah. Ya. Biasanya orang yang seperti ini, saudara, ya, roto angel nek dijak nek gereja. Karena hampir menyerah. Ya. Ayo. Ke Tuhan setia. Ayo berdoa, bergumul.
Ayo saudara. Aku berdoa ini kono ya kurang dijawab baru Tuhan. Ya. Agak sulit diajak untuk dekat dengan Tuhan. Yang keempat adalah golongan orang yang menyerah. Saudara, golongan orang menyerah. Biasanya cirinya gak punya semangat hidup lagi. Ngelentruk, saudara, gak nyindir saudara. Ada pagi hari ini yang ngelentruk ke gereja? Jangan, oh ada. Waduh, apakah saudara orang yang menyerah? Ngelentruk, soalnya gak bersemangat, putus asa, putus harapan. Wis gak percaya, wis gak gereja-gerejaan, wis angel wis angel. Dijak ke gereja angel, ayo ke gereja. Aduh, kalau gak ada gereja, ya diberkati Tuhan. Kalau gak setia, ya diberkati Tuhan. Kalau gak melayani, ya diberkati Tuhan. Oh. Orang yang putus asa, sulit, ya diajak, ya masuk dalam hadirat Tuhan. Karena apa? Rasa kecewa. Nah, saya nggak tahu saudara masuk di dalam golongan yang mana. Tetapi pagi hari ini ada kabar sukacita buat saudara. Apapun keadaanmu hari ini, ada hal yang indah yang Tuhan kerjakan. Dalam Mazmur pasal 42, kita belajar di sini ya dari Bani Korah. Ya, Bani Korah ini adalah bagian dari Bani suku Lewi. Ya, di dalam bangsa Israel suku Lewi adalah suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Dan Bani Korah ini mempunyai keistimewaan. Dia adalah seorang yang memuji dan menyembah Tuhan. Ya, dia menuliskan puji-pujian, syair, sajak, puisi. Ya. Dan mari kita belajar dan kita cermati apa yang ditulis Bani Korah ini. Supaya kita pagi hari ini yang saudara datang ibadah 1 minggu sekali, saudara yang datang mungkin ibadah 1 minggu 2 kali, saudara yang datang ibadah 1 minggu 3 kali, atau saudara yang setiap hari datang beribadah di gereja ini, saudara menerima yang namanya kepenuhan. Tadi yang saya katakan, ketika saudara masuk di dalam rumah Allah ini, saudara mungkin dengan keadaan yang tidak karu-karuan. Ada 4 tadi keadaan yang saya sampaikan. Apapun keadaanmu saudara, ketika engkau masuk di dalam hadirat Tuhan, masuk di dalam rumah Allah ini, dan ketika engkau keluar, engkau menjadi orang yang berbeda. Karena apa saudara? Karena engkau menerima kepenuhan yang datangnya dari Tuhan. Meskipun ada firman Tuhan yang menghancurkan hatimu, mungkin ada firman Tuhan yang menusuk hatimu seperti pedang. Ya, mungkin engkau tertempelak firman Tuhan, tetapi ketika engkau keluar dari rumah Allah ini, engkau menjadi orang yang berbeda. Bukan menjadi orang yang lebih nemen. Ketika firman Tuhan menyelidiki hidup saya dan saudara, engkau keluar dari rumah ini, engkau menjadi orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Engkau malah kehilangan karena engkau sudah memberikan persembahan. Engkau kehilangan, ya engkau gak mendapat apa-apa. Baik belajar apa yang ditulis Bani Korah ini saudara. Ya. Bani Korah menuliskan, saudara dan saya ketika datang kepada Tuhan, ada satu kerinduan yang dalam. Ya, saya gak janjian dengan anak-anak remaja. Ya kan anak remaja ini latihannya lama saudara ya. Sudah 3 minggu yang lalu. Untuk tampil ini 3 minggu. Saya juga gak ngoling saudara Dewi tadi. Wi pujianmu apa Wi? Firmanku iki Wi. Tanya saudara Dewi. Enggak. Tapi ketika sore kemarin saya sampaikan kepada multimedia, ya Bapak Gembala telepon, temamu apa firman Tuhan meneh? Iya Pak, saya jawab iya.
Kan saya bergumul, Tuhan mana ini Tuhan, mana Tuhan. Saudara, sore saya kirimkan ini tema firman Tuhan. Sore apa malam ya, saya kirim ini tema firman Tuhan. Saudara, supaya saudara tidak sia-sia. Saudara yang seminggu sekali datang beribadah di tempat ini loh. Kalau saudara nggak mendapatkan apa-apa. Saudara yang setiap hari sobo gereja berdoa berlutut. Ya, kalau hidup saudara gitu-gitu tok, ya itu tanda tanya saudara. Mengapa? Lah mari kita belajar ini saudara. Ya, saudara tahu tadi saudara ada di bagian mana hari ini? Apakah saudara menjadi orang yang pemenang ketika datang kepada Tuhan? Ya, apakah saudara ada di dalam golongan orang yang bertahan? Atau hampir menyerah, bahkan menyerah? Sekali lagi apapun keadaanmu pagi hari ini, ada sukacita yang besar yang Tuhan berikan. Saudara, kerinduan akan hadirat Tuhan. Ditulis Bani Korah. Ya, kerinduan, rindu. Ada yang namanya rindu. Ya, kalau punya anak kasih nama rindu, bagus, belum ada ini. Ya, ya, Dar, anakmu wedok kayak nama rindu. Rindu, Rianti, ya, Rindu, Rianto dan Indar. Lihat dulu saya waktu masih SMA kuliah sering dimintai tolong ngekei jeneng saudara, kasih nama, bener. Mas anakku jenenge sopo gitu saudara ya. Waduh aku ngono. Lah penjalo aku wis tak golekno jeneng. Saya kasihkan ngono, digawe saudara. Ya untung saudara tak kasih nama sing bener saudara. Lah neo tak kasih nama sing kok gak bener ngono ya apa saudara ya. Ya saudara karena apa sebuah nama itu kan harapan orang tua ya. Rindu, kangen ya, rindu itu kangen ya saudara ya. Ya kangen, rindu itu artinya sama dengan kerinduan, rindu, kangen. Nah, ya, kalau ibu-ibu ini biasanya yang dikangenin dari suaminya itu apa? Biasanya kalau ibu-ibu, Mbak Fitri guyang-guyang, mesem-mesem. Ya, oh, Bu Siregar juga. Rindu apa Bu dari Pak Siregar? Ya, kalau saya dulu ya sama istri saya ketika saya bekerja di suatu perusahaan ya. Istri saya itu mesti merindukan tanggal muda. Rindu loh ya. Ya, wah, kan. Ya, ibu-ibu, istri-istri mesti merindukan tanggal muda. Ya kan? Tanggal muda. Karena apa saudara yang saudara rindukan? Uang belanja, uang bulanan dan sebagainya. Karena tanggal muda suami bayaran ya. Bagi yang karyawan, saudara ya. Bagi yang karyawan, saudara, ya merindukan, ya. Bagi muda-mudi, wah biasa yang lagi pacaran, apalagi apa LDR itu jarak jauh, nah gitu ya, LDR, waduh, pulang kangen, ya, kepingin ketemu, lah itu saudara ya, itu rindu, kangen, kepingin ketemu, saudara, nah. Ini saya punya cerita saudara, ada teman. Ya, ada teman kita itu dapat berkat. Saudara ya, dapat berkat. Ke suatu daerah kita dapat berkat. Ya, dua teman saya ini cerita bisik-bisik saudara. Gak tahu, gak sadar kalau saya itu ada di belakang. Saya di belakang sendiri, di belakangnya dia. Nah, terus tak perhatikan aja saudara, ada berkat, amplopnya dibuka saudara. Wah mantap begitu dibuka. Terus kode-kodean. Saya dengerin ya. Nanti kamu bilang ya sama istri kalau dapat sekian. Gitu saudara. Iya dapat sekian nanti ya kalau di calling sama istri kita bilang dapatnya sekian. Gitu saudara. Oh gitu ya, saya di belakang tak getak saudara.
Ayo nyapu, ayo. Oh, enggak Mas, enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Ayo aku dulu, ayo. Berkat itu saudara, sebagian dimasukkan amplop, sebagian lagi dimasukkan kesak. Cek. Ayo, berapa ayo, kok enggak dikasihkan semua, ayo gitu saudara. Nah, bilang, enggak Mas, enggak kok, enggak apa-apa. Oh gitu saudara. Ya, terus ya tak dengerin omongannya saudara. Ya, suatu saat saudara, ya saya juga enggak ngelapor ke istrinya juga. Enggak ada untungnya juga, enggak ada ruginya saudara. Itu kan dewe-dewe saudara, setiap rumah tangga punya aturan sendiri-sendiri. Ya, suatu saat saudara, ya ini ngomong saya. Enggak tahu ini, ya istri-istri enggak tahu. Ini kan omong dari teman saya. Iya Mas, kalau amplop ini semua udah masuk ke kantong istri, alamat apa? Kita enggak dapat kebahagiaan sedikit pun. Aduh, mati sudah. Kalau sudah masuk semua, enggak bisa keluar sedikit pun. Aduh, alamat kita. Aduh, saudara, sepeda motor ini butuh bensin. Kalau nggak butuh bensin bisa diisi air, nggak apa-apa Mas, saya Mas. Ya karena sepeda ini butuh bensin. Untuk ke sana, untuk ke sini butuh bensin. Nggak cukup juga dibilang dalam nama Yesus penuh tangki ini. Aduh, saya kata, iya betul juga. Ya, Om tapi pernah nggak? Saya bilang ke pom bensin, beli bensin waktu bensinnya habis, bilang ini dalam nama Yesus. Abang tukang SPBU, ya isi ini penuh. Gratis kira-kira. Ya enggak pernah berani Mas saya mencoba itu saudara. Ya. Gampang Mas masuk enak metune angel saudara. Oh saya tahu ya, saya cuma oh iya saudara ya. Ya. Kerinduannya sebagai seorang perempuan tadi ya. Seorang ibu-ibu ya pasti ya suami bekerja dapat penghasilan untuk kesejahteraan anak, istri dan sebagainya. Ya. Tapi ini tadi pengalaman saudara, tapi enggak tahu. Saudara ya pasti punya aturan sendiri-sendiri di keluarga. Ya saudara, kerinduan kangen. Nah, Bani Korah ini menggambarkan kerinduan akan Tuhan itu digambarkan seperti rusa. Saudara, seperti rusa. Saya merenungkan. Kenapa yo? Kok ditulis seperti rusa? Kok bukan gajah? Gajah kan gawat deh saudara ya. Rusa yang merindukan air. Ya rusa. Saudara tahu rusa ya, kidang. Ya kijang ya. Kijang. Apa bahasa Bataknya rusa itu Pak? Rusa ya. Bukan babi rusa Pak. Kalau itu saya suka Pak. Ya. Lama ini Pak Siregar ini gak kirim ini. ya. Rusa bukan babi rusa, kijang saudara ya tahu ya rusa. Kalau saudara yang nggak tahu lihat di TV lah, kalau nggak pernah ke kebun binatang atau kemana Pasuruan itu ya rusa. Kok bukan gajah? Padahal gajah itu hewan yang besar. Kalau minum tadi kemarin malam saya lupa nggak searching berapa jumlah air sekali minum gajah itu. Tapi gajah binatang yang gawat deh saudara. Kok bukan seperti gajah yang merindukan air. Atau unta yang ada di padang gurun kan jago minum ini unta itu. Saudara, kok bukan seperti unta. Atau seperti kudanil yang gede-gede saudara. Seperti badak. Bukan, tapi seperti rusa. Karena rusa ini saudara adalah hewan yang lincah, gesit. Rusa ini gambaran saya dan saudara. Ya, rusa ini hewan yang lincah, gesit, menjelajah ke belantara, dapat ke gunung, lembah padang, gunung. Ya. Itu rusa. Mazmur 18 ayat 34. Ya, saya coba cari referensi yang menggambarkan rusa di Alkitab. Mazmur 18 bukan ya. 18 ayat 34.
Mazmur pasal 18 ayat 34, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membuat aku berdiri di bukit loh saudara. Rusa bisa berdiri di bukit, nek gajah gak bisa saudara. Ada saudara temukan gajah di puncak gunung? Gajah ada di mana yang tinggi? Gak bisa saudara. Karena gajah sikile gawede. Gak mungkin dia bisa menjelajah naik gunung. Ya. Gajah, kaki gajah itu ada di daratan, ya, yang datarannya ya landai saudara. Gak bisa dia jatuh, dia turun ke lembah, gak bisa. Ya, naik ke bukit gak bisa gajah itu saudara. Kudanil badak juga gak bisa. Tetapi rusa, kijang, ya, kidang itu hewan yang lincah, yang bisa menjelajah kemanapun. Dan itu gambaran hidup kita, manusia, ya, kehidupan manusia, ya, di dalam kita jalani hidup ini, ya, kita berjalan, saudara. Kadang kita berjalan ada di lembah, ada di bawah, ya. Kadang kita ada di padang belantara. Kadang kita ada di padang yang tandus. Saat pagi hari ini Tuhan membawa kita seperti rusa yang menjejakkan kaki kita di bukit. Kaki rusa yang lincah yang kuat itu berjalan naik ke atas gunung. Dan pagi hari ini Tuhan bawa kita ke sana. Pagi hari ini kita seperti rusa. Rusa ini saudara, ya, yang menjelajah ke sana kemari, ya. Apabila dia haus, dia mencari sumber air yang dapat melegakan, menyegarkan dan menghilangkan rasa haus, yang memberikan kepuasan. Rusa ini ketika ada di dalam lembah, rusa ini ketika ada di padang belantara, ketika dia haus, dia mencari sumber air itu. Apakah kehidupan kita saat kita ada di dalam lembah, saat kita ada di padang belantara, padang yang gersang, apakah kita merindukan air? Air yang dapat menyegarkan, air yang dapat memuaskan, air yang menghilangkan rasa dahaga itu. Air adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk di bumi ini. Hewan, tumbuhan, manusia memerlukan air. Bahkan sebagian besar tubuh kita ini memerlukan air. Begitu juga kehidupan orang percaya memerlukan air. Siapakah air kehidupan itu saudara? Yesus. Sebagai orang yang percaya, saya dan saudara, orang-orang yang percaya, kita memerlukan air hidup itu. Kita memerlukan Tuhan. Kita memerlukan Tuhan dan kehadirannya sebagai satu bentuk kepuasan, kepenuhan di dalam hidup ini. Engkau boleh banyak uang. Engkau boleh punya segala hal. Tetapi tanpa Yesus, semua itu tidak ada artinya. Tanpa Yesus sebagai orang percaya, hidupmu hampa. Tanpa Yesus, hidupmu kering. Sebaliknya, mungkin engkau gak punya apa-apa. Mungkin engkau sedang berjuang. Mungkin engkau sedang mengalami berbagai persoalan.
Tapi ketika engkau punya Tuhan, engkau merasakan bagaimana jamahan Tuhan. Saya percaya hidupmu dipenuhi damai sejahtera dan sukacita surga. Banyak orang-orang percaya. Banyak orang-orang percaya yang masuk di dalam tipu muslihat. Kenapa saudara? Karena orang percaya mempunyai orientasi pemikiran yang salah ketika ikut Tuhan. Ketika ikut Tuhan punya pemikiran yang salah. Punya pemahaman yang salah. Karena orientasinya bukan kepada Tuhan. Tapi orientasinya kepada hal-hal di luar Tuhan. Orang yang percaya akan selalu haus dan lapar akan kasih Tuhan. Orang yang percaya selalu haus lapar akan kasih karunia Tuhan. Berkat Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Orang percaya harus haus dan lapar akan Tuhan. Ketika saudara tidak mempunyai rasa haus dan lapar akan Tuhan, berarti saudara mengalami kematian rohani. Orang yang mati tidak bisa merasakan apa-apa. Orang yang hidup masih merasakan haus, lapar. Secara jasmani saudara hidup, saudara pasti merasakan yang namanya haus dan lapar. Begitu juga orang percaya. Orang percaya yang hidup selalu merasa haus dan lapar. Saat saudara berhenti merasa haus, merasa dahaga. Saudara ketika beribadah biasa-biasa saja. Hati-hati saudara. Saudara menuju kematian rohani. Apa penyebabnya saudara? Markus pasal 4 ayat 19. Penyebabnya adalah kekhawatiran hidup. Usaha untuk mengejar hal-hal duniawi dan berbagai kesenangan yang ada di dunia ini menghimpit, mencekik hidup orang percaya sehingga tidak ada rasa lapar dan haus akan Allah. Ya, tidak punya suatu keinginan untuk mencari wajah Tuhan di dalam doa, di dalam penyembahan, di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam ibadah. Markus pasal 4 ayat 19. Ya, tentang biji, perumpamaan tentang yang ditabur. Ya. Markus bukan Matius itu ya. Markus pasal 4. Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya, keinginan-keinginan. Ini loh orang percaya terjebak. Saudara mungkin boleh bilang, apa yang saya peroleh ini, apa yang saya dapat ini karena hasil kerja keras saya. Saya bisa ini karena saya bekerja banting tulang. Siang dan malam saya mengeluarkan keringat untuk memperoleh apa yang saya inginkan.
Saya mau bilang saudara, apa yang kau dapat hari ini, apa yang kau nikmati hari ini, semua itu karena Tuhan. Semua itu dari Tuhan. Apapun alasanmu, apapun argumenmu, saya mau katakan bahwa semua yang kau nikmati hari ini, itu datangnya dari Tuhan. Beberapa waktu lalu, saya bersama beberapa kawan-kawan hamba Tuhan ke Surabaya mengikuti undangan. Kami mendapat undangan syukuran, ya, seorang keluarga, seorang anak yang berulang tahun. Saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa melalui kesaksian ibu ini. Saudara, kalau saudara ke Surabaya ada namanya perumahan namanya Citraland, ya. Yang tahu Surabaya Citraland itu. Rumahnya wong gawe gede dok. Mohon maaf. Rumahnya wong sugih di sana. Rumahnya wong sugih nek gak sugih gak di omah nek kono saudara. Salah satu ketika kami datang ke sana saya masuk omah rek kau gede rek. Omahnya apik rek. Saudara, wah. Ya granit, marmer, wah rumahnya luar biasa. Saudara. Bu ini sudah tua. Sudah ditinggal suaminya. Agak stroke, melakukan syarat ngomong ini. Dia saksi. Dan ada salah satu hamba Tuhan yang membimbing keluarga ini. Dan menemani keluarga ini. Dari nol, dari gak punya apa-apa. Diberkati Tuhan. Jatuh lagi. Saya ceritakan. Jualan ayam saudara. Wong sugih di Citraland loh saudara, dodolan ayam. Ayam geprek. Ya. Ayam geprek saudara. Gak gengsi saudara. Wong sugih. Anak-anaknya semua saudara. Ketika ibu ini mengalami masalah, anak-anaknya juga mengalami masalah saudara. Dia cerita hancur-hancuran kami. Kenapa hancur-hancuran saudara? Dia mulai tinggalkan Tuhan. Tuhan ingatkan dia, ayo doa, ayo memuji menyembah Tuhan, ayo baca Alkitab. Ibu ini punya alasan banyak. Gak kober Tuhan, males Tuhan, gak Tuhan. Tapi suatu saat ada satu titik saudara. Bukan hanya dia yang mengalami tapi anak-anaknya mengalami saudara. Dia mulai. Saya cerita, saya bangun jam 2, saya datang berlutut di hadapan Tuhan. Saya bangun jam 3, saya bangun jam 4, jam 5, jam 6. Saya berlutut dulu di kaki Tuhan. Saya berdoa menyembah Tuhan. Dulu saya alasan, saya enggak baca Alkitab, mata saya buruk, mata saya enggak jelas. Tapi ketika saya bangun jam berapapun, saya duduk berdoa setelah itu saya baca firman Tuhan. Saya mulai menyembah Tuhan. Waktu-waktu yang ada dia nyanyi menyembah Tuhan. Tuhan gerakkan dia. Ada satu kerinduan yang dalam akan kasih Tuhan, akan hadirat Tuhan. Dia cerita, singkat cerita. 3 bulan kemudian hidupnya dipulihkan Tuhan. Bukan hanya hidupnya, tapi usaha anak-anaknya yang bangkrut juga dipulihkan Tuhan. Dia bilang ini. Apa yang saya lakukan, saya kerjakan sebagai orang tua. Ini loh berkat regenerasional. Orang tua punya peranan yang sangat penting bagi kesejahteraan anak dan cucu. Hancur-hancuran keluarga ini saudara. Kami diundang ke Surabaya. Ya, maaf saya gak bisa masak hari ini. Karena mobil saya tuh mogok, ini tadi saya nge-grab. Rencana tak masak gak nutut. Ini tak pesen saudara. Pulang kami makan. Belum pulang dipesen masakan, waduh kesukaan saya saudara. Ya semua pada, ya itu tadilah bebabi, ketawa dia. Ya waduh luar biasa makanan enak-enak ini sudah mangan. Waduh puji Tuhan. Wah, saya dapat pelajaran. Orang tua yang duduk di kaki Tuhan rindu hadirat Tuhan. Merindukan Tuhan. Dia punya hubungan yang baik sama Tuhan. Merantak berkat itu kepada anak cucunya saudara. Saudara, saya
mendapat berkat yang luar biasa. Wah, saudara. Ya. Rindu wajah Tuhan. Apakah saudara datang kepada Tuhan hari ini? Kalau saudara punya kerinduan yang dalam sama Tuhan. Saudara, kalau saudara rindu sama Tuhan, saya percaya. Saudara pulang, apapun keadaanmu. Saudara menjadi orang yang berbeda. Saudara menjadi orang yang menang. Saudara menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan. Karena saudara menemukan suatu kepastian itu, saudara. Tuhan pernah menegur ya, orang-orang yang mengikut Tuhan. Orang begitu banyak mengikut Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 26 dan ayat yang ke-66. Di sana Tuhan menegur. Ternyata orang yang begitu banyak mengikut Tuhan. Mereka hanya hanya ingin melihat mujizatnya. Mereka hanya ingin mendapatkan roti. Ikut Tuhan hanya kepingin kesenangan jasmani tadi loh. Hal-hal duniawi. Ya. Tapi tidak merindukan sumbernya itu. Ya. Sumbernya itu, saudara. Kalau saudara rindu yang pagi hari ini jamahan Tuhan. Saudara yang rindu dibuat seperti rusa yang berjejak. Yang berjalan naik ke gunung, naik ke atas bukan ke bawah. Saudara harus membuktikan kerinduan itu kepada Tuhan. Seperti suami, seperti istri yang merindukan suami, seperti suami yang merindukan istri. Ada bukti yang diberikan, yang nyata. Begitu juga ketika saudara rindu akan hadirat Tuhan, rindu pada Tuhan, apa buktinya saudara? Berdoa. Firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Selalu berdoa. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 37 ada seorang perempuan janda yang tua yang ditinggal oleh suaminya. Firman Tuhan mencatat dia ada di rumah Allah. Karena apa saudara? Dia rindu hadirat Tuhan. Dia rindu apa yang dilakukan di sana. Dia beribadah, dia berpuasa, dia berdoa. Dan pada akhirnya apa yang dirindukan dia, saudara. Firman Tuhan mencatat seorang nabi perempuan yang namanya Hana yang ditinggal suaminya itu berkesempatan bertemu dengan bayi Yesus. Wow. Dia punya kerinduan yang dalam untuk bertemu dengan Tuhan. Dia tinggal di dalam bait Allah. Apakah saudara rindu akan hadirat Tuhan? Apakah saudara rindu seperti rusa yang merindukan? Matius 5 ayat 6. Dikatakan di sana, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Kata berbahagia dalam bahasa Yunani artinya makarios. Dalam bahasa Inggris blessed, diberkati. Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara harus lapar dan haus akan Tuhan. Saudara datang ke Tuhan. Saudara saat ini datang, saudara rindu, saudara kangen sama Tuhan. Maka yang terjadi, hidupmu diberkati Tuhan. Kau keluar dari tempat ini bukan biasa-biasa saja. Tapi engkau keluar dari tempat ini, engkau membawa kemenangan yang gilang gemilang. Karena engkau menemukan Tuhan. Selain berdoa, bukti dan supaya saudara mewujudkan, menemukan hadirat Tuhan. Yang kedua dalam Matius 6 ayat 33. Saudara pasti hafal? Ayo berdiri semua.
Matius 6 ayat 33. Kalau saudara lapar dan haus akan Tuhan, saudara suka berdoa. Saudara haus dan lapar akan Tuhan, saudara suka beribadah. Firman Tuhan katakan, ayo kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Damai sejahtera bukan sekedar omongan, tetapi firman hidup. Itulah damai sejahtera. Dan hari ini saudara mencari kerajaan Allah. Hari ini saudara mendahulukan Tuhan. Hari ini apakah saudara merindukan jamahan Tuhan, hadirat Tuhan? Seperti rusa yang haus akan sungai, maka Tuhan akan membuat saudara seperti rusa yang berjejak di bukit batu. Mungkin saudara ada di bawah, tapi saat saudara menemukan sumber air itu yang membuat saudara kuat untuk terus berjalan menjelajahi kehidupan ini sampai kepada bukit yang tinggi, sampai di mana Tuhan ada dan Tuhan memulihkan hidupmu. Mari datang kepada Tuhan dengan kerinduan yang dalam. Saya percaya hati-hati yang rindu, hati-hati yang haus dan lapar akan Tuhan hari ini dipuaskan. Mari berikan keleluasaan Roh Kudus bekerja. Berikan keleluasaan Roh Allah bekerja hari ini. Entah itu firman itu menusuk-nusuk hatimu, entah itu firman itu seperti palu yang menggoda meremukkan jiwamu. Terima itu, karena itu yang akan menguatkan kau dan mengangkat engkau untuk berjejak di atas bukit yang tinggi. Mari respon di firman Tuhan. Berikan keleluasaan Roh Kudus dan Tuhan bekerja. Jangan keraskan hatimu. Mari kau yang rindu, mari. Yesus, haleluya. Yesus, karena lama-lama Yesus. Oh Tuhan, ini kami Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Nikmati Tuhan pagi hari ini. Seperti rusa yang kami merindukanmu Tuhan. Kami merindukanmu Yesus.
Hadirat Tuhan begitu kuat pagi hari ini ada di antara kita. Saya berikan kesempatan untuk engkau yang dengan pergumulan yang begitu berat, persoalan, engkau gak usah lihat kanan kiri. Mari saya undang engkau yang rindu jamahan Tuhan, engkau boleh datang berlutut di hadapan Tuhan. Percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan engkau menemukan jawaban, bahwa di dalam hadirat Tuhan ada lawatan, di dalam hadirat Tuhan engkau mendapatkan kepuasan. Sekali lagi saya undang, engkau gak usah lihat kanan kirimu, karena Tuhan ada di tempat ini dan Dia mau menjamah engkau. Saya undang kau datang di depan dan berlutut di hadapan Tuhan. Ada hadirat Tuhan yang luar biasa pagi hari ini yang akan melawat engkau, yang memulihkan hidupmu, yang menyembuhkan dari segala penyakitmu. Haleluya, haleluya, Yesus. Hari ini mari datang kepadaku, datang kepada Yesus, engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Firman Tuhan katakan, maka Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya, haleluya. Bapak Gembala, Ibu Gembala, saya undang maju ke depan. Mari kita berdoa. Mari sama-sama. Engkau yang mungkin malu, angkat tanganmu. Angkat tanganmu, engkau yang merindukan jamahan Tuhan. Mungkin kau malu maju ke depan. Mari, Yesus. Oh, Yesus. Haleluya. Haleluya, katakan hanya Engkau Tuhan. Haleluya.
bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Engkau telah menilik dan melawat kami. Kami menerima kepuasan itu Tuhan. Karena kami menemukan sumber air kehidupan itu. Dan kami berjalan ke atas bukit itu Bapa. Oleh karena penyertaan Tuhan. Oleh karena pertolongan Tuhan. Dan kami mau rindu akan kasih-Mu. Rindu kuasa-Mu. Merindukan Engkau seutuhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yang datang dengan berbagai-bagai beban persoalan, permasalahan hidup. Dan apapun keadaan kami telah menerima lawatan-Mu. Kami menjadi orang yang telah menang. Karena Yesus Kristus sudah menjamah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Nama-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus berkarya. Oh Tuhan Yesus, menerjemahkan apa yang tidak kami mengerti dan tidak kami tahu Pak.